Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak stuck, kayak nggak maju-maju gitu dalam perjalanan hidup Anda? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu ide yang bisa ngubah cara pandang kita soal bertumbuh. Kita akan coba ngerti, apa sih artinya jadi dewasa secara rohani? Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki yang jujur aja agak aneh dari dunia binatang. Coba bayangin ya, ada anak elang kelaparan, padahal di sarangnya itu ada banyak-banyak makanan. Loh kok bisa? Aneh kan? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, dari mana datangnya teka-teki ini? Ini kisah nyata loh. Datangnya dari tempat yang mungkin gak kita sangka. Sebuah sarang elang yang dipantau nonstop 24 jam sama para peneliti. Dan apa yang mereka lihat di sana? Wah, itu justru yang bikin bingung. Lewat webcam yang dipasang di sana, para pengamat ini ngeliat pemandangan yang, ya ampun, bikin sedih. Ada 3 anak elang di sarangnya kelihatan lemes banget. Udah jelas banget mereka ini kelaparan parah. Tapi, disinilah letak keanehannya. Persis di belakang mereka, ada seekor ikan besar. Gede banget, makanan yang lebih dari cukup buat mereka bertiga. Tapi anehnya, ikan itu nggak disentuh sama sekali. Bisa bayangin, mereka kelaparan di tengah-tengah lautan makanan. Saking laparnya, anak elang yang paling tua itu sampai ngelakuin hal yang, ya ampun putus asa banget. Dia coba-coba ngunyah ranting pohon. Ranting, jelas-jelas itu bukan makanan kan? Ya, habis itu dibuang lagi. Ini nunjukin betapa bingung dan gak berdayanya mereka saat itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa induknya kejam, sengaja nelantarin anak-anaknya? Ternyata bukan, sama sekali bukan. Ini justru sebuah pelajaran bertahan hidup yang paling mendasar. Pasti kita langsung mikirkan, induknya kemana? Kenapa kok kelihatannya mereka tega banget ngebiarin anak-anaknya kelaparan padahal ada makanan di depan mata? Nah, ini dia jawabannya. Induknya itu bukan lagi ngabaikan mereka. Mereka lagi mengajar. Mereka memaksa anak-anaknya untuk belajar makan sendiri. Ini bukan soal kekejaman, tapi ini adalah pelajaran bertahan hidup yang paling krusial. Kenapa? Karena tanpa keahlian ini, mereka nggak akan bisa survive. Mereka bakal mati. Kisah elang ini ternyata bukan cuma sekedar cerita tentang hewan loh. Ini tuh kayak cermin. Cermin yang kuat banget buat kita ngelihat perjalanan pertumbuhan kita sendiri sebagai manusia. Dan ternyata, masalah kayak gini nggak cuma terjadi sama elang. Penulis kitab Ibrani ribuan tahun lalu juga negur orang-orang yang, kalau dihitung dari waktunya, harusnya udah jadi pengajar. Tapi apa? Mereka malah masih perlu diajarin lagi hal-hal yang paling dasar. Mereka mandek, terjebak gitu, pertumbuhannya terlambat. Nah, perbandingannya jadi jelas banget kan? Persis kayak anak elang tadi yang nggak bisa bedain mana ranting yang nggak ada gunanya, mana ikan yang jadi sumber gizi. Ternyata ada juga orang-orang yang secara rohani belum ngelatih dirinya untuk bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat. Intinya mereka belum belajar buat makan sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting buat kita renungin. Masing-masing ya, dalam perjalanan rohani kita ini udah di tahap makan sendiri, atau jangan-jangan kita masih nunggu buat disuapin? Kondisi kayak gini nih bisa kita sebut ketergantungan rohani. Maksudnya apa? Ya itu tadi, kondisi di mana seseorang terus-terusan butuh orang lain buat ibaratnya nyuwirin makanan rohani jadi potongan kecil-kecil buat mereka. Padahal harusnya mereka udah bisa dong gali sendiri, kunyah sendiri, cerna sendiri. Padahal jalur pertumbuhannya itu jelas banget. Kita semua pasti mulai dari langkah 1 kan, menerima makanan, dibimbing sama guru. Tapi lompatan yang paling penting, yang paling krusial, itu ada di langkah 2, belajar makan sendiri. Kalau kita nggak pernah ngambil langkah kedua ini, ya kita nggak akan pernah sampai ke langkah 3 jadi pribadi yang dewasa dan sehat secara rohani. Jadi, mau kita belajar dari sarang elang atau dari tulisan kuno ribuan tahun lalu, pesannya tuh sama. Ini adalah panggilan buat kita semua. Jangan pernah ngerasa nyaman, ngerasa puas dalam keadaan mandek. Tapi yuk kejar pertumbuhan yang sejati. Karena pada akhirnya pertumbuhan sejati itu, ketahanan sejati kita dalam perjalanan iman, semuanya itu bergantung pada satu hal. Cuma satu, kemauan dan kemampuan kita untuk makan sendiri. Untuk nyari dan nyantap makanan rohani kita sendiri. So, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Persis seperti anak elang yang harus belajar makan supaya bisa bertahan hidup, pertanyaannya sekarang adalah,
Udah siapkah Anda untuk ngambil sendok itu sendiri dan berhenti nunggu disuapin?